Cek, cek, cek. Oke, cek, cek. Yang lain masih pada tidur. Oke, biar nggak lama-lama, saya langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Videonya tolong dinyalakan dan suaranya dinyalakan saja. Hari ini saya nggak akan ngasih materi, cuma kita evaluasi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran kemarin. Ya, video muka kalian ya, kameranya dinyalakan. Ya. Kemarin kita ngebahas tentang materi manajemen bandwidth. Materi pertama pada kelas 12 untuk pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, setelah saya lihat dari sisi penugasan kalian yang kemarin, ada beberapa yang aneh. Misalnya kemarin tugasnya apa? Pembahasan tentang, dinyalakan suaranya. Saya nggak mau ngomong sendirian. Yang lain dinyalakan. Kemarin soalnya carilah cara melakukan manajemen bandwidth pada Mikrotik. Nah, kemarin kan soal tersebut diambil dari ketentuan yang saya jelaskan. Komputer berapa bandwidth minimalnya, laptop berapa bandwidth minimalnya. Coba Fatma, laptop kemarin bandwidth minimalnya berapa? Laptop 10. Berapa? 10. Berapa Fatma bandwidth minimal laptop kemarin di soal? Kalau bandwidthnya 5 Mbps. 512 ya. Oke. Oh, 512 apa berapa? Coba Lukman. 256, Pak. 256. Nah, kemarin ada yang ngirim jawaban ke saya. Laptop ditulisnya minimalnya 526. Entah dia nonton sampai habis video pembelajarannya atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian mau cek. Itu tukang dagang. Cek. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertanyaannya, karena ada beberapa yang kalian padahal video itu kan nggak sampai 20 menit lebih. Kalau di perhitungan kuota YouTube itu 15 menit sampai 18 menit cuma menghabiskan kuota 500 MB, nggak sampai 1 giga. Ya kan, kalau yang format videonya HD atau 720 pixel.
menghabiskan kuota itu nggak sampai 500 megabyte. Nah, kalau dengan cara video pembelajaran di YouTube kalian juga nggak mau atau nggak ngerti, apa mau ngezoom tiap hari, kan nggak mungkin, menghabiskan kuota lebih banyak. Nah, terus saya cek dari view videonya, yang menonton sampai habis itu nggak semuanya. Artinya kalian ada yang nontonnya hanya di belakang videonya saja. Padahal sekali lagi saya bilang, mata pelajaran saya itu mata pelajaran penting yang nanti diujikan di uji kompetensi kalian atau uji kom kalian. Semua materi yang saya jelaskan dan nanti video praktikumnya itu yang nanti akan diujikan di UKK atau uji kom kalian. Nah, padahal video pembelajaran sudah, tapi masih ada yang ngaco ngisinya. Dari 256 diisi 526. Untuk materi yang kemarin ada yang masih kurang mengerti, silakan ditanyakan. Materi manajemen bandwidth di mana kurang mengertinya, silahkan ditanyakan ke saya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya jadikan kuis ini. Saya tanya satu-satu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya jadikan kuis ini ya, materinya. Sekalian kuis untuk menambah nilai kalian beserta absen kalian. Coba Agil, bandwidth itu apa Agil? Agil, bandwidth apa? Pengertian dari bandwidth. Sekolah. Agil, Iya Pak. Lalu. ayo, baru buka buku kan? Ada itu Pak. Lagi ngurusin dulu. Gak bisa. Lewat pas. Udah, saya lanjut ke yang lain berarti. Dandi, pengertian bandwidth apa Dandi? Adalah suatu nilai frekuensi transfer data yang menghitung dalam per detik atau disebut per second. Oke. Raul. Ul. Iya Pak. Tadi Dandi ngomong apa Ul? Dengar gak Ul? Pengertian bandwidth. Ya, apa yang diomongkan nama Dandi? Lupa Pak. Bengong mulu. Ika. Ya, Pak. Tadi penjelasan dari Dandi itu apa? Ika. Ayo Pak. Kelamaan. Pak. Ya.
Jadi bandwidth itu suatu kecepatan maksimal dalam berkomunikasi data di jaringan komputer. Jadi secara kesimpulannya, kapasitas maksimum atau kecepatan maksimum untuk proses pengiriman data atau penerimaan data dari jaringan komputer. Itu pengertian dari bandwidth. Nah, sekarang Rifka, nyalakan suaranya. Throughput apa, Rifka? Pengertian dari throughput. Bandwidth yang realistis yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk mentransfer file dengan ukuran tertentu. Nyari dari Google ya itu. Ih, enggak ada di buku, Pak. Di buku mana? Nih, Pak, di buku. Iya, itu ngerjain tugas kemarin berarti menggunakan Google. PowerPoint saya tidak seperti itu. Nah, kebiasaan kalian melihat soal langsung cari di Google. Padahal jawaban dari PowerPoint saya, dari video pembelajaran saya itu lebih singkat. Jadi kalian capek-capek nulis sampai 2 lembar, ternyata di video pembelajaran saya pengertiannya sangat singkat. Nah, kaliannya jadi males. Emang dasarnya males saja ya pada. Kakak, Ya, Pak. pengertian throughput secara singkat. Kakak, woi, Ya, Pak. Nggak tahu, Pak. nah nggak tahu, baru bangun. Iya, Pak. Aduh. Elda, Elda, Iya, Pak. yang diomongin sama Rifka tadi apa? Nggak tahu, Pak. Kalau saya di buku saya bukan kayak gitu. Iya, yang tadi diomongin Rifka, ngerti nggak? Enggak. Ya udah, yang di buku apa? Kecepatan sebenarnya yang terjadi pada saat transfer data. Nah, itu lebih singkat. Berarti ngelihat dari PowerPoint saya. Nah, ini definisi dari throughput. Kecepatan sebenarnya yang terjadi pada saat transfer data. Nah, berbeda dengan bandwidth yang tadi. Kalau bandwidth kecepatan maksimum yang terjadi pada saat transfer data. Nah, throughput ini kecepatan sebenarnya pada saat transfer data. Nah, contohnya kalau misalnya kalian download sesuatu dari Google, pasti kan sering kan download sesuatu dari Google. Nah, kalau kalian yang menggunakan internet service provider, biasanya di internet service provider atau di speed test kalian itu bandwidthnya sampai 10 mega misalnya. Tapi pada saat kalian download file, kemungkinannya hanya 1 megabyte per second yang terjadi kecepatannya pada saat download filenya. Nah, itu dinamakan throughputnya. Jadi throughput itu kecepatan sebenarnya pada saat transfer data. Nah, sekarang Intan. 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 Iya, Pak. Jenis bandwidth ada berapa? Apa? Jenis bandwidth ada berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nonton nggak video pembelajarannya? Ikut nggak video pembelajaran kemarin? Nggak ikut ya? Nah, kebanyakan pada main sih. Destria,
gelap banget video. Ya Allah. Destria. Bandwidth terbagi menjadi dua bagian. Apa aja? Analog dan digital. Analog dan digital. Yang digunakan di Indonesia bandwidth apa? Analog. Salah. Digital. Putri Latifah. Tadi Iya, yang Pak. ngomongin sama Destria apa? Bandwidth analog sama digital. Nah, tadi salahnya di mana Destria? Salahnya di mana ya? Tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, pada bengong aja sih. Nah, apa itu? Aldi Hermianto. Tadi kesalahan dari Destria nyebut apa? Dia nyebutnya analog, padahal di Indonesia Yang pakai harusnya bandwidth digital. bandwidth digital. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kemarin soalnya juga di AIJ, kalau yang analisis bandwidth di TLJ. Nah, yang di AIJ soalnya tentang mencari cara manajemen bandwidth pada mikrotik. Nah, coba Tasya, di mikrotik untuk pembagian bandwidth menggunakan menu apa? Winbox. Hah? Winbox. Apa? Ngomong yang kencang. Ngomong jangan kumur-kumur. Bapak. Apa? Ngapain sih masalah? Tasya. Pembagian bandwidth pada mikrotik menggunakan menu apa? Apa sih bacanya ini? Kue quest itu, Pak. Tulis di chat kalau nggak bisa bacanya. Quest, Pak. Itu bacanya Q. Yoga. 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 Dinyalain dulu. Ya, Pak. Yoga di menu Q. Nah, itu kan ada konfigurasinya untuk pembagian bandwidth. Nah, itu apa aja yang harus diisi? Yang penting-pentingnya saja apa? Nggak tahu, Pak, baru masuk. Hah? Kemarin Baru kemarin ngerjain tugas nggak? ngerjain, Pak. Ngerjain. Ah, bohong ini. Ih, ngerjain, Pak. Kalau ngerjain tahu orang ada di buku tulis soalnya. Makanya udah melek dulu, melek. Udah mandi dulu sana, mandi. Udah, Pak. Mandi masih butek kayak gitu. Oke, siapa lagi ya? Lukman. Man. Ya, Pak.
Yang harus dikonfigurasi pada menu queue-nya untuk pembagian bandwidth apa aja? Untuk Neo Simple QW dan klik add. Apa? Klik add Ya. plus kemudian masuk pada menu kotak dialog Neo Simple QW. Q. Iya. Q. Nah, di manajemen bandwidth pada MikroTik kita menggunakan menu Q. Q-nya itu nanti di add. Ada fitur yang namanya simple queue atau lebih besarnya menggunakan Q3. Nah, itu terserah kalian. Tapi untuk yang pertama nanti praktikumnya minggu depan kita akan menggunakan simple queue untuk pembagian bandwidth. Jadi nanti di video praktikum setelah pertemuan ini akan ada penjelasan tentang konfigurasi menggunakan simple queue untuk konfigurasinya. Oke, sekalian saya mau menjelaskan ada sebuah tugas. Ini tugas nanti akan diujikan ketika nanti kalian semester 2. Oke, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekas pengantarnya dulu untuk tugas project ini. Ini tugas project. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran project based learning. Nah, tujuannya membuat studi kasus atau studi tempat yang sesuai dengan sistem yang nantinya ketika kalian kerja tempatnya seperti apa, kalian bekerja seperti apa secara network engineering. Nanti di tugas project ini akan disimulasikan, akan dibuat semirip mungkin ketika kalian bekerja sebagai network engineer atau network administrator. Nanti akan lebih mungkin akan dimiripkan dari segi tempatnya dan pelaksanaan praktiknya. Nah, untuk tugas project ini menggunakan yang tadi saya bilang model project based learning untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan beserta mata pelajaran WAN Pareja. Jadi ini tugas gabungan dari dua mata pelajaran. Mata pelajaran saya administrasi infrastruktur jaringan beserta mata pelajaran Pareja nanti buat area networknya, WAN-nya. Jadi nilai dari tugas project ini untuk nilai keterampilan dua mata pelajaran. Jadi satu tugas besar ini untuk dua mata pelajaran. Dan tugas project ini kerja kelompok atau per kelompok, per tim. Untuk pembagian timnya nanti akan saya share minimal berapa orang per kelompoknya. Nah, ini yang harus disiapkan kalian. Kemampuan yang harus disiapkan sebelum kalian mengikuti tugas project ini. Yang pertama, pengalamatan IP address atau perhitungan IP address beserta cara subnetting CIDR-nya. Jadi kalian
harus mengerti dulu gimana cara pengalamatan beserta subnetting menggunakan CIDR yang mungkin di kelas 11 sudah dibahas oleh saya, Pak Reja ataupun Pak Bahtiar, sering ngebahas ini. Nah, yang kedua, skill yang dipersiapkan adalah membuat atau mendesain sebuah gambar topologi jaringan. Jadi kalian nanti harus bisa dulu menggambar topologinya. Nanti menggunakan pakai tracer. Nah, itu kan di mata pelajaran Pak Reja. Jadi diharapkan sudah harus siap, sudah bisa sebelum proyek ini dilaksanakan atau sebelum semester 2. Nah, yang selanjutnya kalian harus bisa dulu pembuatan kabel jaringan. Nah, yang kemarin itu mungkin kalian masih ingat lah kabel strike seperti apa, kode pewarnaannya, ataupun kabel crossover seperti apa. Nah, itu nanti masuk juga materinya tentang kabel jaringannya. Nah, selanjutnya kalian harus sudah ngerti dulu instalasi perangkat jaringan. Jadi cara pemasangan switch seperti apa, cara pemasangan router mikrotik seperti apa, cara pemasangan kabel jaringan seperti apa. Nah, itu kalian harus mengerti dulu sebelum mengikuti tugas proyek ini. Nah, nanti di routernya atau di mikrotiknya konfigurasi yang akan digunakan atau yang harus bisa, pertama IP address, yang kedua DNS, gateway, NAT, firewall. Nah, firewallnya ini tentang blok situs, jadi kalian akan diperbolehkan memilih kalian menggunakan firewall ataupun proxy server untuk memblok sebuah situs. Nah, yang selanjutnya konfigurasinya manajemen bandwidth. Nah, manajemen bandwidth ini yang sekarang sedang kita pelajari. Jadi saya anggap kemarin kelas 2 kita kan sudah sampai firewall blok situs, walaupun belum ada praktikumnya kemarin kita. Mungkin nanti bakalan saya buatkan atau ketika nanti tatap muka kita akan langsung praktek mulai dari firewall bandwidth. Jadi materi untuk IJ tinggal 2 lagi, firewall beserta bandwidth. Udah. Nah, selanjutnya harus dikonfigurasi nanti ketika tugas proyeknya access point atau wirelessnya. Nah, ini masuk ke dalam pelajaran Pak Reja. Nanti di Pak Reja akan dibahas sebelum tugas proyeknya. Nah, ini sama materi yang diujikan sama yang tadi saya bilang. Nah, nanti perangkat yang digunakan satu komputer, satu buah laptop, satu switch, satu router board, mikrotik RB750, kabel UTP, konektor RJ45, access point. Jadi di tugas proyek nanti kalian ini bakalan membuat sebuah jaringan. Jadi di tugas proyek itu per kelompok nanti bagi-bagi tugas masing-masing. Yang harus dikerjakan itu ngebuat sebuah jaringan sampai dengan blok situs dan manajemen bandwidth beserta pemasangan access point. Nah, karena bukan per orang atau per siswa tugasnya, jadi kemungkinan waktunya hanya 4 jam untuk satu kelompok ataupun nanti 3 jam, karena kemungkinan akan ada 6 orang per kelompok perhitungan saya. Jadi 6 orang itu membuat sebuah jaringan. Nah, tugas proyek ini bukan sekarang dikerjakannya. Tugas proyek ini insya Allah akan dilaksanakan ketika kalian semester 2. Nanti di semester 2 kalian akan melaksanakan project based learning ini. Jadi di semester 1 harapan saya skill-skill yang tadi harus dipersiapkan ini, nah
ini harus dibabat atau digodok lagi atau dipelajari ulang lagi di semester 1 ini. Jadi di semester 1 ini waktu terakhir kalian belajar untuk gimana caranya membuat sebuah jaringan. Nah, kenapa tugas proyek ini penting? Yang pertama, ini adalah salah satu pra dari UKK, pra dari Ujikom. Nah, tugas proyek ini hampir sama seperti Ujikom nantinya. Jadi ketika kalian sudah melakukan tugas proyek ini, nanti UKK-nya diharapkan kalian sudah mengerti apa aja yang dilakukan ketika Ujikom. Karena materinya saya ambil 80% dari Ujikom. Jadi diharapkan benar-benar dilakukan tugas proyek ini untuk nantinya membantu nilai kalian atau membantu kalian ketika menghadapi uji kompetensi keahlian. Nah, saya sampaikan lagi, walaupun sekarang masih masa pandemi, kemungkinan Ujikom tetap diadakan, tidak mungkin ditiadakan untuk Ujikom. Ujikom tetap ada, 80% tetap ada kemungkinannya. Jadi kalian tetap harus mempersiapkan untuk uji kompetensi keahlian kalian. Nah, karena kemungkinan kalian untuk firewall di blog situsnya dengan manajemen bandwidth kita belum praktek, kita berdoa aja semoga klaster kedua COVID-19 ini tidak terjadi lagi. Jadi udah stop penyebaran virusnya, kita bisa tatap muka lagi, kita bisa praktikum lagi, bisa mengejar ketertinggalan materi praktek ini. Karena saya nggak suka sebenarnya saya ngejelasin kaliannya diem, nggak ada prakteknya, cuma kalian ngeliatin saya ngejelasin, entah itu kalian paham atau tidak. Yang ada muka-mukanya muka-muka bengong semua, kayak Agil mukanya bengong ngeliatin apa. Yoga ketawa aja. Tasya lagi pusing mikirin apa itu, utang apa-apa Tasya. Nah, sekarang kita bahas penilaiannya nanti di tugas proyek seperti apa. Nah, yang pertama keterampilan. Nah, kalian bakalan dicek cara untuk membuat jaringannya seperti apa, sampai mana nanti terakhirnya. Nah, yang kedua yang dinilai juga kerapihan, kebersihan, dan kerjasama tim. Jadi karena tugas ini per kelompok, kalian harus membuat sebuah sistem kerjasama tim yang sangat solid. Artinya ketika kalian misalnya satu orang disuruh membuat desainnya, satu orang disuruh mengerjakan pengalamatannya, dua orang disuruh bikin kabel. Nah, gitu nanti sistem pelaksanaan pengerjaannya seperti itu yang saya harapkan. Karena nanti ketika kalian masuk dunia kerja yang secara real, nggak mungkin kalian kerja sendiri. Nah, sekarang harus sudah dilatih gimana caranya kalian bekerja secara tim atau teamworknya seperti apa. Nanti di tugas proyek itu saya harapkan sudah ada teamworknya. Nanti kelompoknya saya persilahkan memilih sendiri untuk tugas proyek ini. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Tasya, paham? Tasya, paham? Nggak ada suaranya, budek ya? Rifka paham? Aldi Hermianto paham? Lukman paham? Destria, gelap banget itu videonya.
Itu jangan gelap-gelapan. Terang, Pak. Terang dari mana itu videonya gelap? Cuma di kamera doang. Fauzan jangan bengong. Yoga jangan mikirin Puyo mulu. Pak. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak?